Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nilson Pani Sanjaya, NIM 2003004. Di sini saya akan mempresentasikan materi proposal saya dengan yang berjudul pengaruh debit air pendingin dari pirolisis kondenser terhadap asid kondensasi pirolisis getah pinus. Bab 1, pendahuluan. Bahan bakar yang digunakan selama ini berasal dari minyak bumi, merupakan bahan bakar yang tidak dapat dipengaruhi. Dalam beberapa tahun ke depan, masyarakat akan mengalami kekurangan bahan bakar jika minyak bumi terus diambil. Sifat minyak bumi yang tidak dapat dipengaruhi atau non-renewable membuat keadaan semakin sulit. Untuk itu diperlakukan suatu pemikiran kreatif dan dengan menciptakan energi yang bersifat dapat diperbarui atau renewable. Salah satu metode konversi getah pinus itu menjadi energi adalah dengan menggunakan proses pirolisis. Pirolisis ini adalah dekomposisi termal dari biomasa yang terjadinya tanpa adanya oksigen. Reaktor pirolisis pengolah getah pinus menjadi bahan bakar cair alternatif, terdiri dari dua komponen, yaitu reaktor sebagai tempat terjadinya pemanasan getah pinus menjadi uap polimer tanpa udara atau dengan udara yang terbatas, dan proses pemanasan. Proses pengembunan juga sangat penting untuk menghasilkan kualitas bahan bakar yang baik. Penggunaan pendingin kondensor dengan menggunakan media pendingin air terbukti dapat lebih mampu mendinginkan kondensor lebih cepat daripada pendingin dengan menggunakan media udara. Power plants menyatakan suhu air pendingin dan laju aliran sangat mempengaruhi kinerja kondenser. Perpindahan panas pada kondenser sangat bergantung pada laju aliran pendingin dan temperatur air pendingin. Eksternal kinerja pipa kalor fleksibel menggunakan pipa kalor dengan sudut kemiringan 45 derajat Celcius, 90 derajat, 135 derajat, dan 180 derajat. Kapasitas perpindahan panas pipa kalor meningkat dengan naiknya sudut kemiringan. Semakin besar sudut kemiringan, maka kinerjanya semakin rendah. Berdasarkan uraian di atas, akan memfokuskan penelitian terhadap kinerja kondenser mengenai pengaruh debit air pendingin dan posisi kondenser terhadap hasil kondensasi, pirolisis getah pinus, dan laju transfer panas yang terjadi pada kondenser. Kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Reaktor pirolisis pengolahan getah pinus menjadi bahan bakar cair alternatif, terdiri dari dua komponen utama, yaitu reaktor sebagai tempat terjadinya pemanasan getah pinus menjadi uap polimer tanpa udara dengan udara yang terbatas, dan kondenser tempat terjadinya proses perubahan dari uap menjadi air. Selain proses pemanasan, proses pengembunan juga sangat penting untuk menghasilkan kualitas bahan bakar yang baik. Semakin besar suhu kemiringan pipa kalor, maka semakin lambat aliran fluida, membuat uap bergerak dengan hambatan yang besar. Adanya heat loss. Uap yang bergerak lambat ini mengakibatkan panas yang diserap air pendingin juga semakin banyak, sehingga nilai perpindahan panas semakin besar. Nilai laju perpindahan panas terendah pada posisi horizontal, dan nilai laju perpindahan panas tertinggi pada posisi vertikal. Pada posisi kondenser vertikal
vertikal memiliki temperatur lebih tinggi dibandingkan dengan posisi horizontal dengan kemiringan 45 derajat. Hal ini disebabkan karena pengaruh heat loss pada setiap variasi posisi kondensor berbeda. Pada sudut kemiringan yang besar ada peningkatan hambatan bagi uap dikarenakan adanya heat loss. Semakin besar sudut kemiringan pipa kalor, semakin lambat aliran fluida dan membuat uap bergerak dengan hambatan yang besar. Pada sudut kemiringan yang semakin besar, uap akan bergerak semakin lambat, sehingga mengakibatkan kontak dengan air pendingin semakin lama. Hal ini mengakibatkan terjadi kenaikan temperatur sering dengan bertambahnya sudut kemiringan. Kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam metode ini adalah getah pinus dan air pendingin kondensor. Massa getah pinus yang digunakan dalam sekali penelitian adalah 1 kg. Air pendingin kondensor yang digunakan dari bak penampung air dengan temperatur 26 derajat Celcius. Alat yang digunakan pada metode ini Leibig dengan panjang 300 meter dan diameter 19/26, pompa dengan voltage 220 sampai 240 volt, power 22 watt, Max 1,2 meter dan Qmax 1200 liter. Timbangan digital dengan ketelitian 0,01. Botol penampung dengan kapasitas 500 ml. Kilometer dengan kapasitas 2 liter per menit sampai 9 liter per menit. Perolehan minyak hasil kondensasi. Terlihat pada gambar 2 ini bahwa jumlah minyak yang dihasilkan meningkat sering dengan kenaikan debit air pendingin kondensor. Pada variasi debit 5 liter per menit dan hasil jumlah volume minyak hasil kondensasi terendah didapatkan variasi debit 2 liter per menit pada setiap variasi posisi kondensor. Semakin besar debit yang digunakan akan dapat mendinginkan kondensor lebih baik dibandingkan debit yang kecil, di mana panas yang ada akan dialirkan dan dibawa keluar dan diganti atau diisi lagi oleh air pendingin yang baru, sehingga kondensor akan senantiasa dingin. Terlihat pada gambar 3 ini bahwa temperatur air pendingin kondensor mengalami penurunan pada setiap kenaikan variasi debit air pendingin. Dan untuk posisi kondensor, semakin besar sudut kemiringan kondensor terhadap posisi horizontal, maka semakin besar temperatur air pendingin. Variasi debit 2 liter per menit dengan posisi kondensor vertikal menghasilkan temperatur paling tinggi dengan nilai 36 derajat Celcius. Dan pada variasi debit 5 liter per menit dengan posisi kondensor horizontal menghasilkan temperatur paling rendah dengan nilai 29,6 derajat Celcius. Hal ini disebabkan faktor penyerapan panas pada setiap debit aliran berbeda. Pada gambar 42 ini menunjukkan nilai laju perpindahan panas mengalami kenaikan pada setiap kenaikan sudut kemiringan kondensor. Pada posisi kondensor vertikal memiliki nilai laju perpindahan panas lebih tinggi dibandingkan dengan posisi horizontal dan kemiringan 45 derajat. Hal ini disebabkan karena penyerapan panas semakin besar pada kenaikan sudut kemiringan. Sekian dari
presentasi materi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.